Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masih akan membahas tentang hadis-hadis yang terkait dengan wabah. Nah, jadi hari ini kita itu akan membahas tentang hadis tentang orang-orang yang mati syahid. Nah, sebelumnya Kak Ainur tahu nggak sih siapa aja yang mati syahid, yang dikatakan mati syahid? Ya, yang mati syahid itu yang meninggal di medan perang. Yeah, that's right. Ibu yang melahirkan. Yeah. Terus juga pada saat perjalanan menuju menimba ilmu atau menuntut ilmu ya, bisa fisabilillah. Fisabilillah. Jadi spesifiknya gini nih kata Rasul. Bacain dulu ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harbin haddatsana Jarirun an Suhailin an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna syahida fikum qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun qala inna syuhada'a ummati idzan laqalilun qalu faman hum ya Rasulullah qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun wa man mata fil ta'uni fahuwa syahidun wa man mata fil batni fahuwa syahidun wal ghariqu syahidun rahu muslim. Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah yang mati syahid ya Rasulullah. Rasulullah SAW merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Nah, mereka bertanya lagi, lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa taun pun syahid. Nah, orang yang mati karena sakit perut juga syahid, dan orang yang mati tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Berarti ada 4 ya, sekitar 4 ya kalau diklasifikasikan ya. Tapi kalau di spesifikasi lagi itu terus, banyak kayak dijabarkan ya. Ya, jadi maksudnya hadis itu gimana Tainor? Dari hadis tadi berarti itu yang mati syahid itu termasuk juga orang-orang yang terkena wabah. Ya, benar. Itu juga termasuk mati syahid. Enggak cuma tadi kan kita bahasnya yang gugur di medan perang, ibu yang melahirkan, menuntut ilmu ya, kalau itu bisa fisabilillah juga. Orang yang mati kena wabah juga ya berarti gitu. Ya. Oke, sekarang kita kupas satu-satu aja ya. Yang pertama tadi kata Rasulullah, orang yang gugur di medan perang itu orang-orang yang dikatakan mati syahid ya. Yang pertama itu orang-orang yang gugur di medan perang. Nah, yang dikatakan di sini jadi jadi orang-orang yang berperang di medan perang yang bukan sengaja untuk perang gitu. Tapi dia perang untuk memerangi orang-orang kafir. Nah, orang kafir di sini adalah kafir harbi. Kafir harbi itu adalah orang-orang kafir yang dia itu emang pantas untuk diperangi kayak zaman Rasul ya pada saat itu, karena lagi ekspansi Islam kan pada saat itu, dan banyak kafir-kafir yang memang mereka wajib kita perangi gitu kan. Nah, contoh yang sekarang terjadi itu seperti saudara kita di Palestina yang sedang memerangi Zionis Israel gitu. Nah, karena kan Zionis Israel ini kaum kafirin harbi ya, dia emang wajib kita perangi karena dia sangat merusak agama kita gitu. Gitu. Nah, terus yang sebelumnya kalau misalkan ini kan yang namanya dia kan karena dihukumi. Nah, yang ini orang yang mati syahid di medan perang yang memerangi kafir harbi, dia itu syahidnya itu dunia akhirat gitu. Jadi dia di dunia pun tidak wajib untuk dimandikan dan disolatkan. Jadi dia dikuburkan bersama dengan darah-darahnya, karena darah para syuhada itu ya Masya Allah itu surga gitu jaminannya. Yang kedua, orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang. Nah, ini banyak banget ya kayak orang-orang yang jihad fisabilillah, seperti orang yang menuntut ilmu. Terus tadi ibu melahirkan. Terus nah, tapi orang-orang ini itu adalah orang-orang yang akan diberikan pahala syahid gitu. Jadi dia di dunia itu tetap harus dimandikan dan disalatkan gitu. Karena jenazah seperti biasanya. Hanya saja di akhirat dia diberikan pahala syahid itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, yang ketiga itu ada orang yang mati karena tertimpa taun. Nah, taun wabah di sini Wabah, gitu ya. ya. Nah, contohnya sekarang ya, kan sekarang ini lagi ada pandemi COVID ya. COVID-19. Nah, itu pun orang-orang yang terkena wabah itu pun kalau dia muslimin ya, dia Iya, muslimin betul. tanpa terkecuali dia itu juga dihukumi syahid gitu ya, dihukumi syahid, dia akan mendapatkan pahala syahid di akhirat gitu. Asal kuncinya tadi disebutkan dalam hadis yang sebelumnya pernah kita bahas, itu kuncinya itu sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan sabarnya itu bukan berarti cuma dalam artian tawakal doang, pasrah gitu, tapi perlu ada ikhtiar dan doa gitu. Nah, yang keempat ini ada orang yang mati karena sakit perut, itu juga syahid kan. Kadang ada orang yang sakit perut terus meninggal ya, itu kan itu juga dihukumi syahid. Terus yang terakhir orang yang mati tenggelam. Nah, selagi dia kaum muslimin tanpa terkecuali dia dihukumi sebagai syahid gitu. Nah, mungkin itu aja ya yang maksud dari hadis itu gitu, orang-orang yang dihukumi syahid gitu. Syahid itu seperti ya macam-macam itu tadi udah disebutin juga, diperjelas juga. Nah, terus hikmahnya tuh apa sih, nilai pendidikan kiranya bisa kita ambil gitu teh? Mungkin untuk keluarga ya ada kelapangan hati karena meyakini bahwa pahala syahid ya. Iya, dapat pahala syahid, Masya Allah. Jadi lebih mudah ikhlas karena udah ada jaminan dari Allah gitu. Jadi kita ya alhamdulillah Allah udah punya jaminan untuk itu gitu ya. Ya benar, jadi apa yang dikatakan Tainur itu benar banget gitu. Karena poin pertama yang bisa kita ambil nilai pendidikan dari hadis ini, untuk keluarga yang ditinggalkan itu bisa diberikan keikhlasan ya, kayak apa ya ikhlas karena udah punya itu tadi jaminan bahwa dia dapat pahala syahid, insyaallah itu bisa menjadi syafaat bagi dirinya gitu, bisa jadi pertolongan untuk dirinya. Nah, apalagi kalau misalkan syahidnya itu di medan perang ya, Masya Allah itu surga. Udah jadi ketika misalkan ada kaum keluarga kita yang berjihad ke Palestina gitu, ya udah kalau misalnya emang dia ikhlas untuk menegakkan syariat Allah gitu, jaminannya udah surga gitu ya dari Allah. Jadi kita di sini pun nggak perlu khawatir, doakan, bantu doa, karena kita juga kan nggak bisa bantu banyak ya. Setidaknya kita bisa mendoakan dan yakin Masya Allah ini takdir dari Allah dan ini udah diatur, udah ada rencananya dari Allah sendiri. Jadi kita tuh cukup berpasrah sambil berdoa aja. Iya, karena pun kalau kita diam, kita juga akan dihisab oleh Allah kemana aja, karena saudara kita di sana lagi sulit gitu. Betul. Nah, terus yang kalaupun yang tadi disebabkan bukan karena perang pun kita tetap lega gitu, lega hati, karena pun orang-orang itu akan mendapatkan pahala syahid gitu. So kita tahu pahala syahid itu ya kita nggak bisa bayangin betapa besarnya pahala syahid itu, karena sedikit aja pertolongan Allah itu tuh besar banget buat kita tuh. Karena Allah itu maha besar ya dengan segala nikmatnya gitu. Nah, yang terus bagi kita buat kitanya mungkin jadi itu tuh jadi apa ya, buat kita tuh jadi pelajaran juga ya. Kalau misalnya kita mau berjihad, kita nggak perlu takut, karena Allah punya jaminan gitu untuk kita, selagi di dalam hati kita itu niatnya untuk menegakkan syariat Allah dan bukan untuk niat yang lain gitu. Selagi untuk Allah ya nggak perlu takut, karena Allah punya jaminan itu. Dan ketika ketika misalkan hal lain kayak misalnya ibu melahirkan, terus kayak kayak COVID gitu, adanya taun ya, adanya wabah gitu, itu pun kita jangan takut mati, karena sejatinya semua makhluk itu pasti akan hidup, pasti akan mati gitu ya. Benar, jadi nggak perlu takut lagi, apalagi kalau misalkan kayak tadi tuh yang Masya Allah yang ibu melahirkan, atau kita yang mau menuntut ilmu, itu kan sudah di jalan Allah banget. Niat kita itu baik, niat kita itu mulia. Ya itu tadi kita sudah mengharapkan pahalanya Allah. Iya, betul. Cukup berikhtiar ya kan. Ya pasti kalau pada saat ibu melahirkan ya kalau udah azalnya siapa yang bisa nolak atau siapa yang mau gitu ya. Ya karena kematian itu pasti ya, sesuatu yang pasti dan nggak bisa kita pungkiri gitu. Nah kan bahkan ada yang bilang ya, katanya kalau meninggal karena wabah itu cuma 1%, tapi 99%-nya itu adalah kita meninggal karena memang sudah takdir Allah gitu. Bahkan ada yang bilang juga sebenarnya pelajaran terbaik dalam hidup itu bukan pengalaman,
tapi kematian. Gitu. Karena ketika kita banyak mengingat mati, di situ kita akan berusaha untuk memperbaiki memperbaiki diri gitu. Tapi bukan berarti kita dalam artian takut mati itu benar-benar takut tapi bener-bener setakut-takutnya apapun kita, kalau kata Allah udah waktunya ya waktunya gitu ya. Jadi ya balik lagi ya, kita tetap ikhtiar beribadah, lebih bertawakal lagi, lebih banyak bertakarub dan mendekatkan diri lah gitu sama yang punya kita gitu. Karena kita pun harus mengenal siapa punya kita kan di sini cuma numpang gitu numpang ya kita ngontrak gitu, masa kita nggak kenal sama ada yang punya masa waktu gitu. Habisnya Iya benar, ada waktunya kamu kembali pulang gitu. Ya, jadi kita harus bisa mengikhtiarkan semua itu dengan sebaik-baiknya dan berserah diri kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di golongan kanan yang Allah rahmati gitu. Amin. Ya mungkin itu aja ya untuk hadis ini ya, kurang lebihnya ya kita mohon maaf gitu. Nah ya kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin.